Makanya iman yang paling sempurna yang dimiliki oleh orang yang beriman adalah ketika dia akhlaknya paling bagus dan mulia. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan 3 ciri utama orang ihsan yang ibadah dan hidupnya diawasi oleh Allah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Jadi takut dan hati-hati serta berusaha melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya baik di depan umum maupun sedang sendirian. Ya. Karena ada yang namanya sholih itu sholih di depan umum. Tapi ada juga sholih ya ketika ya tidak ada orang di hadapannya. Jadi kalau sholihnya tetap, maka itulah orang yang ihsan. Karena dia tidak hanya seolah-olah melihat Allah, tapi yakin dilihat oleh Allah. Ya. Yang kedua, mengiringi keburukan dengan kebaikan. Jadi setiap berbuat dosa dan kesalahan, segera istighfar. Ya, ketika ingat dan sadar itu adalah dosa, dia istighfar. Minta ampun kepada Allah SWT. Yang kedua, minta maaf. Kalau itu berkaitan dengan manusia. Ya. Minta ampun kepada Allah ditutup dengan ibadah dan amal soleh. Seperti infak dan sodako. Ya. Nah, jadi ternyata ada tahapan-tahapan ya orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang ibadahnya ihsan ketika dia berbuat dosa. Yang pertama apa? Segera sadar, segera insaf. Kemudian menyesal. Setelah itu kemudian apa? Dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian kalau ada kaitannya dengan manusia, minta maaf. Yang disebut istibro dan istihlal. Istibro itu minta dibersihkan, minta dibebaskan. Sedangkan istihlal minta dihalalkan. Ya. Baru kemudian tidak mengulangi dosa yang sama. Setelah itu ditutup dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Karena ternyata yang namanya dosa itu bisa ya ditutup dengan apa? Dengan istighfar. Bisa juga ditutup dengan istibro dan istihlal. Tapi dalam waktu yang sama dosa itu bisa ditutup dengan ibadah dan amal soleh. Ya, seperti sholat itu bisa ya mendatangkan ampunan Allah dan kemudian bisa menutup, menghapus dosa dan kesalahan kita. Seperti kalau kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid-masjid, itu akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Banyak sekali. Ya hampir semua ibadah dan amal soleh salah satu fungsinya adalah sebagai ya wasilah untuk mendapatkan ampunan ya dan kemudian kesalahan yang ditutup oleh Allah SWT. Sebagaimana ketika kita bangun tidur kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada 3 permohonan kita ketika kita bangun tidur. Di antaranya pertama ingin dosa diampuni. Yang kedua ingin kesalahan ditutup. Jangan sampai orang lain tahu. Baik di dunia maupun nanti di alam mahsyar. Yang ketiga ingin diwafatkan bersama orang-orang baik. Ya. Makanya jangan sampai kita salah memilih teman. Ya. Jangan sampai kita salah bergaul. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang benar, dengan orang yang jujur. Ya, demikian pula termasuk infak dan sodako. Ya, itu adalah bentuk islah. Ya, untuk menutupi kesalahan kita. Ya, dalam rangka kita istighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Yang ketiga, berakhlak baik, ya, berakhlak mulia dalam bertutur kata. Dalam bersikap dan berbuat ketika bergaul dengan sesama manusia. Ya, inilah pesan agung. Ya, pesan agung yang mencakup hak Allah dan hak para hambanya. Hak Allah itu ibadah kepadanya ya tanpa ya dicampuri dengan yang namanya kesyirikan. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu harus ibadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan dengan apapun. Baru kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama dan utama adalah kepada ibu dan bapak. Ya, jadi kewajiban kita sebenarnya ada 2. Pertama berkaitan dengan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Oleh karena itu